Tahu nggak contoh orang goblok yang sebenarnya itu gimana? Orang yang ngerasa punya ilmu, tapi nggak punya adab. Orang yang sukanya disanjung-sanjung, tapi malah suka ngerendahin orang lain. Dan yang terakhir, orang yang jualannya agama, tapi malah nggak punya akhlak. Itu orang goblok. Besok rusaknya umat saya ini sahih, sama bisa lihat di Bukhari ada, di Muslim ada. Besok umat saya ini akan rusak di tangan pemuda-pemuda pekok, pemuda-pemuda bodoh, tolol, tapi mingkures. Kata bapak saya, setiap saya ngaji melewati itu, siapa kata bapak saya? Siapa itu pemuda-pemuda bodoh tapi mingkures? Gus-gus itu. Artinya anak-anak tokoh. Kami ini anaknya, ya termasuk jenengan, Beb. Mohon maaf, Beb. Mohon maaf, jangan tersinggung, Beb. Tapi memang begitu, Beb. Artinya bahwa kemudian karena orang tua kita luar biasa, karena kakek kita luar biasa, tapi kita hanya mengandalkan keistimewaan kakek-kakek kita, orang tua kita, maka umat tinggal menunggu waktu untuk kemudian habis keistimewaannya, habis masa jayanya. Detik-detik Prabowo pecat Gus Miftah dari staf kepresidenan, usai menghina penjual es bakul. Baru-baru ini, Gus Miftah menjadi viral usai dirinya menghina penjual es yang datang ke acaranya. Hingga akhirnya seruan pemecatan itu disampaikan warganet kepada Prabowo, agar Gus Miftah segera dipecat dari staf kepresidenan. Selain itu, Partai Gerindra pun mendesak Gus Miftah untuk segera meminta maaf ke penjual es teh tersebut. Ya, apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Demikian bunyi keterangan resmi Partai Gerindra. Guys, hari ini aku mau membahas kisahnya Sun Haji ya, penjual es yang viral yang telah mengetuk hati banyak orang gitu ya guys ya, yang kemarin dihina di depan banyak orang gitu ya oleh Gus Miftah. Nah, ini setelah viral banyak berbondong-bondong, mulai dari artis, pengusaha, dan banyak lagi gitu ya. Nah, ini ada beberapa berita tentang Gus Miftah dan komentar-komentar dari para ustadz, ulama-ulama ya, yang gara-gara Gus Miftah ini, Miftah ya, akhirnya nama ulama jadi jelek. Nah, ini kita lihat seperti apa, yuk lihat bareng-bareng guys videonya. Kisah Sun Haji yang viral telah mengetuk hati banyak orang. Terbukti dengan hadirnya sejumlah donatur yang silih berganti. Bahkan ditawari ibadah umroh gratis dari seorang pengusaha di Malang. Belum bisa menentukan kalau itu memang kodrat dan izin dari Allah untuk saya berangkat umroh, dan saya tetap berangkat. Tapi untuk saya tetap tidak bisa berbicara sendiri karena saya punya keluarga dan punya saudara. Saya tetap berbicara dengan kakak-kakak saya dan saya. Nah, ini guys, adab itu di atas ilmu, maka tidaklah pantas kita mengambil ilmu dari orang yang tidak memiliki adab. Nih ketawanya jelas bapak ini, lihat. Kira lucu kali ya, lihat ketawanya. Ketawanya lihat. Aduh, ayo. STmu Jokera masih Yokono didol goblok. STmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah, kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Benar. Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang. Ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu.
Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang yang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah, ya, ibarat main gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fals, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya, memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Lu tau gak, men, buat gue tuh sedih banget ngeliat tukang ST yang dikata-katain sama Gus Miftah. Gue mikir gimana perasaannya pada saat dia tuh diketawain sama orang-orang di sana gara-gara Gus Miftah ngomong kayak begitu. Tuh penjual ST mau ketawa, bingung karena posisinya dia juga capek gitu jualan, harus nahan beratnya, air botol minum, terus ST itu badan sakit, tangan sakit, kepala sakit, karena kan harus nahan kan. Tapi di satu sisi orang-orang ngetawain dia. Gue nggak paham kenapa tokoh agama bisa ngatain penjual kecil seperti itu, dan gue tuh nggak bisa berhenti sedih setiap gue ngeliat video itu. Ini masalah dari kemarin udah ramai banget dan gue nggak bisa bahas karena gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Setahu gue si Gusnya tuh udah minta maaf, pokoknya sih nggak maafin, cuman si bapak penjualnya aja dengan berbaik hati dia mau maafin. Tapi yang gue bersyukurnya si bapak malah dinaikin derajatnya. Banyak sekarang orang yang ngasih hadiah ke bapak. Bahkan setahu gue dia dapat umroh gratis. Gue bantu doa ya pak, semoga bapak sehat terus sama keluarga, terus derajatnya juga dinaikin terus sama Tuhan. Makin banyak orang baik yang bakalan nolong bapak. Es tehmu diokeh lah masih yo kono didol goblok. Kasihan dhisik kok larong payu wis takdir. Jadi pendakwa jangan sombong. Itulah kalau kau tidak punya adab, kau lebih hina dari binatang. Lihat itu koruptor, apa dia goblok? Cerdas, pintar-pintar, profesor, wali kota, menteri, gubernur, cerdas semua. Tapi apa yang kurang? Adab. Tuh benar, adab. Kalau ini harganya berapa, Pak? Saya jual 5.000, dah itu dah. Di sana kemari, di sana sini jualnya 5.000. Modal ya? Modalnya 56.000 ya. Itu kalau saya satu dus itu kalau habis itu. Gus Miftah, Anda itu utusan khusus Presiden Prabowo, tolong dong jaga sikap. Aduh. Es tehmu diokeh lah masih yo kono didol. Setelah seharian berjualan dan Mungkin karena dia merasa utusan, jadi merasa dia naik gitu ya derajatnya, jadi dia lupa diri gitu loh guys. Makanya dia songong yang nauzubillah gitu ya. Maaf karena mengulang dengan ya. Kita lanjut lagi guys. pada waktu itu langsung apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, Pak? Ya cuma saya dipanggil benar-benar, tapi saya tidak masukin ke hati itu ya apa ya, saya biasa kata-kata dari berita itu. Ya pada saat itu memang sedang hujan dan pada saat itu masih tengah berdagang ST begitu ya Pak ya? Iya benar ya benar. Jadi kabar terbarunya adalah Gus Miftah minta maaf sama bapak-bapak penjual esnya. Salut, keren, itu namanya patut diapresiasi karena dia mau menurunkan egonya untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Yang paling gue gedek adalah Habib Zaidan nih namanya. Siapa sih Habib Zaidan bukan? Dia justru malah menormalkan hal itu. Nih videonya. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi terus kalau misalkan kalimat spontannya kasar gitu nggak apa-apa. Ini masih bagus, masih cuman goblok. Atau kalau misalkan kalimat spontannya binatang-binatang boleh. Nggak boleh Habib.
Oh dia Habib juga, kemarin juga aku komentar dia itu, oh dia Habib, pantesan membela ya. Aduh saya emang gak mau jadi pengikutnya ya. Ya amit-amit auzubillah min dzalik ya Allah. Saya bingung kenapa mudah mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Tuh dengerin tuh. Aduh. Ini dia orangnya yang Ini tertawa Usman Ali sampai ya? terbahak-bahak. Tuh ini orangnya guys, yang ketawa-ketawa. Apa lucunya coba? Bayangin kalau kita di posisi bapak itu ya, di saat lagi capeknya, lagi ininya, terus dibilang seperti itu gitu ya. Mungkin karena dia sekarang jadi ininya ini ya, kepercayaannya presiden, jadi dia merasa gue mana presiden, deket sama presiden apa-apa, jadi nggak akan gimana-gimana gitu. Jadi songongnya tuh mulai kambuh guys. Jadi selama ini buat kalian yang pendukungnya ya, coba pikir-pikir lagi deh, selama ini dia bantu orang buat apa? Buat pencitraan atau gimana nih? Apakah ikhlas dari hati? Terus di kolom komentar. Terima kasih sudah tonton video aku, dan maaf kalau banyak kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.